Kue talam harganya goceng. Beli lontong tolong dibungkusin. Nanti malam nisfu Sya'ban kalau ada ucap dan langkah yang salah mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qawfin ila qawfin min waladi adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila hadrati musannifani hadanil kitabani Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Hadratul kiram, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para DKM dari berbagai masjid, para ketua majelis taklim dari berbagai majelis, terutama ibu-ibu yang senantiasa memenuhi sesak seluruh bangunan dengan kehadiran ibu-ibu. Karena yang namanya ibu di mana-mana para pecinta majelis taklim, para perindu majelis zikir, dan para pemburu surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya Bapak dan Ibu hadirin jemaah sekalian semakin membawa keberkahan bagi kita sekalian beserta keluarga besar dan juga handayatulan yang semuanya insya Allah mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita sekalian, yang subhanallah betapa Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa sangat merindukan dengan hadirnya orang-orang yang memakmurkan masjid, musola, majelis taklim, majelis zikir, madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Ada satu kabar gembira Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian bagi kita sekalian, dan kabar gembira ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man mata fi thalabil ilmi," barang siapa yang meninggal di saat mencari ilmu, belum apa-apa udah membicarakan meninggal. Tapi meninggalnya di sini Bapak Ibu hadirin sekalian, bukan hanya santri yang ketika ada di pondok pesantren, bukan hanya siswa yang ketika berada di sekolah maupun mahasiswa yang ketika belajar di kampus-kampus, tapi ini adalah umum untuk umat Nabi Muhammad SAW yang walaupun sudah mukim, walaupun sudah bermasyarakat, walaupun sudah berkeluarga, seperti kita hadirin sekalian, hadirnya ke majelis taklim ya sekali-kalilah, barang 3 atau 4 setiap pekan, tapi di dalam kolbunya betapa bergelora semangat yang luar biasa untuk senantiasa memakmurkan majelis taklim dan majelis zikir dengan meramaikan kegiatan-kegiatan taklimnya. Maka Allah fa'arsalahullahu fi kuburihi, maka Allah mengutus kepada kuburnya orang yang meninggal tersebut malakani, 2 orang malaikat. Untuk apa Allah mengirim 2 orang malaikat? Yu'allimanihi, untuk mengajarkan kepada orang yang meninggal tersebut. Ilmu apa yang diajarkan? Apakah matematika? Tidak. Bahasa Inggris? Oh, .I.com. Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ini mah khusus ilmu ma'rifat. Allahu Akbar. Allah mengirimkan 2 orang malaikat khusus untuk mengajarkan kepada orang yang meninggal yang di dalam hatinya ada semangat mencari ilmu ma'rifah. Apa itu ilmu ma'rifah? Pekan yang lalu sudah kita pelajari ya. Ilmu ma'rifah itu merupakan natijah dari gabungan antara tauhid dengan tasawuf, kemudian kesana tahap ujung-ujungnya adalah ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu subhanallah ilmu yang tinggi, high class. Tapi subhanallah, walaupun kedudukannya sebagai ilmu high class, tapi diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bahkan belum mengenal ilmu makrifat sekalipun, tapi ada semangat di dalam tubuhnya untuk senantiasa menghidupkan ilmu pengetahuan. Sampai kapan itu? Ila yaumil qiyamah, sampai yaumul qiyamah diajari tentang ilmu makrifat. Hatta ba'athallahu fi kuburihi, sampai Allah membangkitkan dia dari alam kuburnya. Bangkit sebagai apa? Aliman wa arifan, sebagai orang yang alim mengetahui berbagai jenis ilmu pengetahuan dan juga arif billah. Subhanallah, kita nanti digolongkan bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, entah itu para nabi, para rasul dan para aulia serta ulama serta orang-orang soleh yang kita pun bagian dari mereka itu. Kenapa? Kita sudah diajari ilmu ma'rifah walaupun di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 2 orang malaikat, dan kita menjadi orang yang arif dan juga alim sebab dengan keberkahan selama di dunia kita mencintai dan memakmurkan majelis-majelis taklim. Ibu, kira-kira kita termasuk enggak? Yang jawab cuma setengah. Barang-barang ya. Insya Allah Ibu ya, karena itu janji dari Rasulullah SAW. Sedangkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang diucapkan oleh kanjeng Nabi tidaklah keluar dari hawa nafsu beliau, tapi itu semata-mata wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikata apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang sudah menjadi ketetapan oleh Rasulullah SAW itu sama dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala.
Karena ada 3 ibu ya jenis kebenaran itu. Pertama, dalam lingkup ilmu-ilmu Islam yang kebenaran absolut 100%, pertama Al-Quran. Kenapa? Karena itu yakin firman Allah hakul mubin, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100% benarnya. Dan kedua adalah hadis kangjeng Nabi, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, hakul yakin, itu adalah absolut 100% ada benarnya. Dan bagaimana kalau pendapat para ulama? Pendapat para ulama ini walaupun hampir mendekati kebenaran, tapi tidak 100%. Sebagaimana Imam Abu Hanifah pernah menyatakan di dalam Madzhabul Arba'ahnya bahwa ra'yi shadiqun wa yahtamilul khata'. Pendapatku ini insya Allah benar, tapi wa yahtamilul khata', bisa jadi salah. Dan wara'yuhu, pendapat mereka itu khata'un, salah, tapi wa yahtamilus shawab, bisa jadi pendapat mereka itu benar. Pendapat mereka itu siapa? Pendapat di luar Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali yang dalam tatanan ilmu fikih itu benar hampir mendekati absolut, tapi ada kemungkinan pendapat orang lain benar. Contoh seperti halnya aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, ternyata itu penafsiran para imam mujtahid berbeda-beda. Pertama, tadi siapa imam yang paling sepuh, siapa imam mujtahid di dalam ilmu fikih? Imam Hanafi. Imam, betul ibu. Belum ya? Oh belum. Kira ini ibu lupa lagi ya. Pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi menafsirkan aula mastumun nisa itu, mohon maaf, bersentuhan dalam artian berhubungan suami istri. Ya, kalau tidak berhubungan suami istri maka tidak batal. Betul. Yang kedua Imam Maliki, bagaimana beliau menafsirkan aula mastumun nisa? Bersentuhan kulit dengan disertai hawa nafsu atau ser, gitu ya, ada rasa ser, kemudian dalam otaknya begitu ke situ, gitu ya. Nah, itu sudah pasti batal. Sedangkan kalau tidak ada rasa sur-ser dalam hati, berarti tidak batal. Ini diambil sebagian oleh di luar madhab Syafi'i. Kenapa suami dan istri tidak batal untuk sebagian, ya. Tapi bagaimana kalau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bersentuhan kulit secara sengaja atau tidak sengaja, baik ada dalam hawa nafsu maupun tidak hawa nafsu, berarti tidak mengakibatkan batal, gitu ya. Karena Imam Syafi'i lebih berhati-hati. Bagaimana Imam Hambali? Imam Hambali hampir sama dengan Imam Maliki, yaitu kalau membatalkan soteh, kalau seandainya ada nafsu. Katanya Pak Kodar, saya kemarin sama istri saya bersentuhan, kan gak batal ya? Emang kenapa? Tidak ada nafsu. Nah, jadi alhamdulillah kita berpegang kepada Imam Syafi'i yang kalau kita mah jarang untuk mengetahui sekecil apapun rahasia dalam batin, maka Imam Syafi'i udahlah untuk lebih amannya dianggap batal. Dan insya Allah
ijtihadnya seorang imam mau benar ataupun mau salah di hadapan Allah tetap benar adanya dan mendapatkan pahala dua insya Allah. Demikian ya Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan semakin hari semakin berkembang keilmuan kita, semakin bertambah amal kita, dan semakin ikhlas serta istiqomah amal kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kue talam harganya goceng. Beli lontong tolong dibungkusin. Nanti malam nisfu Sya'ban kalau ada ucap dan langkah yang salah mohon dimaafkan. Sama-sama. Oh yang maafkan nggak ada ini. Ibu hadirin yang mas sekalian, berhubung malam ini insya Allah akan ada pelaksanaan sholat sunnah maupun yasin dalam rangka ya. dalam rangka memperingati nisfu Sya'ban, maka subhanallah ini selalu Allah betulkan gitu ya. Jangan ada istilah kebetulan, jangan. Allah betulkan dan kebetulan dibetulkan sesuai persis dengan hikmah nomor 18 dari kitab Al-Hikam. Apa tuh katanya? Ihalatukal a'mal ala wujudil farad min ru'anatil nafs, bahwa menunda-nundanya amal kebaikan guna adanya waktu yang senggang, justru itu adalah cincin ini. Apa itu cincin ini Pak? Tanda-tanda itulah seseorang memiliki keteledoran diri. Apa sih? Keteledoran diri. Nah, ibu hadirin yang mas sekalian, coba kita meraba kepada diri kita ya. Kira-kira kita sudah meniatkan belum untuk melaksanakan nisfu Sya'ban? Oh, alhamdulillah. Bolehlah menurut riwayat dari Syekh Ali As-Sabuni yang pembacaan Yasin 3 kali itu Syekh Ali As-Sabuni. Kemudian menurut riwayat Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ulama Mekah, itu pelaksanaannya sholat sunnah 2 kali atau sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat ditambah surah Yasin 1 kali. Ini sudah saya laksanakan ketika di Pondok Pesantren Sanawiyah dan Aliyah. Dan ketiga, menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya. Bagaimana kaifiahnya? Imam Al-Ghazali mengkaifiahkan bahwa sholat nisfu Sya'ban itu 10 rakaat. Tapi setiap rakaat itu 100 kali membaca surah Al-Ikhlas. 10 dikali 100 sama dengan 1000 kali pembacaan surah Al-Ikhlas. Namun mohon maaf, ini hanya sebatas saya meriwayatkan karena tidak ada kiai yang ijazahkan dan mencontohkan kepada saya. Maka ini hanya sebatas pengetahuan aja ya. Mohon maaf. Ya kan harus jujur gitu ya. Belum mengamalkan, belum gitu. Sedangkan mengasih ilmu itu ilmu baru apa ilmu yang bekas dikasih ke orang lain? Ilmu yang bekas apa? Bekas diamalkan oleh kita ya. Kalau belum diamalkan jangan coba-coba untuk mengamalkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain ya. Nah, yang sekarang saya amalkan dari mulai waktu kuliah sampai usia 42 sekarang itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab udah 44. Kitab Ghunyah Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haqnya. Bagaimana kaifiahnya? Pelaksanaan nisfu Sya'ban menurut Syekh Abdul Qadir itu ada salat khusus yang namanya sholatul khair. Sebanyak berapa rakaat? 100 rakaat. Bagaimana kaifiahnya? Setiap ba'da Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Tadi Imam Al-Ghazali 10 dikali 100 sama dengan
1000. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 10, 100 dikali 10 sama dengan sama-sama juga, cuma kelebihannya apa? Kelebihannya kita ada Ijazah. chemistry, ada ijazah bersanad amaliyah yang 100 rakaat ini dari kita kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, sampai kepada Syekh Tolhah, sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Samas Ibn Abdul Ghaffar, sampai kepada Syekh Syamsuddin, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Ghunyah li Talibi Tariqil Haq ya. Dan kebetulan saya beserta keluarga akan melaksanakan sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibu hadirin jamaah sekalian, mengenai menundanya amal, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini sesuai dengan apa yang diasarkan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab. Bagaimana pendapat sahabat Umar bin Khattab? Bahwa beliau menyatakan dan mewanti-wanti kepada kita sekalian bahwa idza sabahta fala tantazirul masa, apabila engkau berada pada pagi hari maka jangan menunggu sampai sore hari. Wa idza masata fala tantazirus sabah, apabila engkau berada pada waktu sore hari, pas pada saat itu ada amal yang harus dikerjakan, jangan nunggu-nunggu sampai subuh. Kenapa? Sampai subuh mah ada amaliyah lagi, sampai pagi ada amaliyah lagi, sampai siang ada amaliyah lagi. Makanya insuk jegur, kasore jegir, sampai kaputing jegir, itu selalu berputar amal. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, ihalatul amal ala wujudil farad min ru'anatin nafsi, bahwa menunda-nundanya suatu amal untuk terciptanya suatu waktu yang luang itu adalah keleledoran. Insya Allah kalau tidak telodor ya. Dan salah satu dari hadis Rasulullah SAW bahwa nikmatani, ada dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, katsirun minal maghbunun katsirun minan nas, banyak manusia yang tertipu oleh dua kenikmatan tersebut. Apa itu? Al-faragh was-sihah, waktu luang dan juga kesehatan. Waktu luang seperti halnya anak-anak gitu ya, waktu luang main aja ya, beranjak dewasa, ternyata waktu luang itu hanya untuk kesenangan orang-orang yang kurang memanfaatkan waktu. Bagi kita, subhanallah, habis taklim beramal, habis taklim sholat, habis sholat zikir, habis zikir berdoa dan lain sebagainya, senantiasa berisi amaliyah. Dan waktu sehat, subhanallah, luar biasa ibu ya. Ketika kita masih muda, ibu masih ingat amal-amal apa yang pernah kita laksanakan? Wah, luar biasa ini ibu Pak, karena saking tawaduknya beliau sampai melupakan kebaikan-kebaikan, yang diingat hanya main katanya. Nah, subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, waktu yang kita miliki ightanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah SAW, bahwa bersegeralah 5 waktu terhadap 5 waktu. Hayataka qabla mautika, manfaatkan hidup kita sebelum datang maut. Kedua, wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum jatuh miskin. Apa yang bisa dilakukan oleh orang kaya? Bersedekah, beramal, mencari ilmu dan lain sebagainya. Kemudian wa syababaka qabla harumika, mudahmu sebelum datang tuamu. Ibu hadirin jamaah sekalian, saya ketika usia 30-an lah, luar biasa, naik motor kesana kemari, tidak terasa sakit, tidak. Kemudian sholat ini sholat itu biasa-biasa aja, tapi sudah menjelang usia 40 ngekok. Maka insya Allah kita manfaatkan ya.
Dan wa faraghaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang sempitmu. Alhamdulillah kita dikasih waktu 24 jam. 24 jam itu ada yang bernilai keberkahannya 1, ada yang bernilai keberkahannya 10, ada yang memiliki nilai keberkahannya 100. Kita milih yang mana? 100. Alhamdulillah. Berarti 100 syafaat dong ya. Kena jebakan itu.